Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Sekalipun kita saat ini tidak bisa bertatap muka Bapak Ibu sekalian, tapi saya percaya dan saya berharap Bapak Ibu sekalian saat ini sedang bersuka cita, Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Percaya saja Bapak Ibu sekalian, bahkan sekalipun mungkin kita sedang di tengah situasi yang sulit Bapak Ibu sekalian, atau mungkin kita sedang menghadapi jalan buntu, kita sedang tidak tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang hebat. Dia Allah yang sanggup untuk membukakan jalan buat setiap kita. Bahkan sekalipun semua pintu mungkin kelihatannya tertutup Bapak Ibu sekalian, tapi Tuhan kita mampu memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kita Bapak Ibu sekalian. Dan saya berdoa setiap kita di saat situasi yang sulit seperti saat ini, kita semua boleh mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau sama-sama datang untuk menyembah Tuhan kita. Kita percaya Dia Allah yang tidak pernah gagal untuk menjadikan kita lebih dari pemenang Bapak Ibu sekalian. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan. Amin. Tuhan, kami percaya Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan, Engkau yang lebih tahu ya Tuhan cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati
jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Mari saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Mari kita mau katakan, ku percaya Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari sekali lagi kita mau katakan dengan percaya, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh Tuhan, menepati janji-janji-Mu. Oh Tuhan, menepati janji-janji-Mu. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, Kau Allah yang tak pernah gagal, Kau Allah yang tak pernah lalai, menepati janji-Mu Tuhan. Oh Tuhan, oh kami percaya, kami menyembah-Mu Tuhan, Tuhan. Oh kiramaya rasyede alalaya rasyede dirini alalaya rasyede. Tuhan, Tuhan, kami percaya Tuhan. Oh kiramaya rasyini arawalaya rasyede. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya. Oh Kau yang buka jalan Tuhan. Oh kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Oh kiramaya rasyini arawalaya rasyede. Kiramaya rasyini arawalaya rasyede. Kiramaya rasyini arawalaya rasyede. Kiranaya arawalaya rasyede. Kiramaya rasyini aranaya arawalaya
Yesus, 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 Tuhan, Kau berkuasa, Tuhan, Engkau sanggup, Tuhan. Oh, Tuhan, kami menyembah-Mu, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Oh, Tuhan, oh, kami menyembah-Mu, Tuhan. Oh, Kiramara sherererererere, Kirini arawala yara shererala yara shererererere, Kirirererere arala yara shererererere, Kirab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 
Terima kasih Tuhan, oh Tuhan, Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau kuatkan iman kita Bapak Ibu sekalian. Jangan takut, jangan gentar. Apapun yang kau hadapi saat ini Bapak Ibu sekalian, percayalah, percayalah. Tuhanmu, Dia Allah yang setia Bapak Ibu sekalian. Dia nggak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun Bapak Ibu sekalian. Dalam situasi seperti apapun Bapak Ibu sekalian, Dia akan selalu menyertai kita. Tangannya menopang kita, tangannya memegang kita Bapak Ibu sekalian. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupanmu Bapak Ibu sekalian. Engkau akan melihat penyertaannya yang sempurna dalam kehidupanmu. Percayalah Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau sama-sama kuatkan iman kita. Kita mau teguhkan hati kita Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau kasih yang terbaik, penyembahan kita buat Tuhan kita Bapak Ibu sekalian. Pujian kita buat Tuhan kita Bapak Ibu sekalian. Yes Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, dimanapun kami beribadah saat ini Tuhan. Kami mau kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau yang akan membukakan jalan-jalan bagi kami Tuhan. Segala sesuatu yang mustahil Tuhan, Engkau dapat lakukan Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, hari demi hari Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dan lihatlah ini Tuhan kami Tuhan, hati kami mau percaya Tuhan. Dan kami mau percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan saat ini kami mau bersuka cita Tuhan. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Buat kemuliaan-Mu Tuhan. Buat kemenangan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang sertai Tuhan jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Enggak ada satupun kuasa kegelapan yang dapat mencuri berkat-berkat-Mu Tuhan. Enggak ada satupun kuasa kegelapan yang dapat menggagalkan ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk boleh kembali duduk. Bapak Ibu sekalian, Dia adalah Allah yang gak pernah gagal Bapak Ibu sekalian. Karena Dia adalah Allah kita yang hidup. Dia adalah Allah yang tidak pernah lalai Bapak Ibu sekalian untuk menggenapi setiap firman-Nya. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Karena itu mari kita mau sama-sama memuji Dia. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah. Yes, amin. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya.
Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Allah mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Amin, amin. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Semuanya angkat tangan, katakan yes. Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Allah mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Allah mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Mari kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa. Mari kita mau bersorak buat Tuhan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
Mari kita mau berikan sorak-sorai sekali lagi yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk boleh kembali duduk. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Kita mau masuk dalam ruang Maha Kudus Bapak Ibu sekalian. Kita mau biarkan Tuhan berbicara buat setiap kita. Kita mau biarkan Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, oh Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan bersamamu Bapa, oh Tuhan, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, oh anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, oh Tuhan, ku lewati semua
Terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan sangat besar bagi kami Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di program #Ada Mujizat di sini bersama saya Geviana Geraldine. Bapak Ibu semua, kita telah memasuki bulan Juni yang bertemakan kuasa mujizat. Dan dalam program ini kita akan semakin diberkati dengan berbagai kesaksian luar biasa dari saudara kita. Bapak Ibu semua, jika kita membahas soal COVID-19 ini memang tidak ada habisnya. Terus menerus angka penderita COVID ini terus meningkat. Namun apa artinya jika kuasa Tuhan telah memelihara anaknya? Saudara sekalian, kita akan diberkati oleh kesaksian salah satu saudara kita. Dan sekarang di sebelah saya ini sudah hadir bintang tamu spesial, yaitu ada Kak Mita. Shalom Kak Mita. Shalom Kevin. Dan di sini Kak Mita hadir tidak untuk menceritakan kisahnya ya, tapi menceritakan papahnya Kak Mita, yaitu Pak Pri ya, betul ya Kak Mita ya. Dan gimana sekarang kondisinya papa, sehat ya? Ya, puji Tuhan. Puji sehat. Tuhan ya Kak Mita. Oke, kita pernah mendengar nih kalau memang Pak Pri ini sempat terpapar COVID-19. Ya, betul. Itu gimana sih ceritanya Kak? Ya, jadi awalnya itu papa cuman sakit biasa sih gitu kan. Jadi cuman kayak batuk, pilek gitu kan, dan radang juga gitu. Dan di situ udah sempat ke dokter sih gitu kan, dan memang cuma dikasih obat biasa gitu. Dan setelah itu ya pulang, terus ya menjalani hari-hari biasa gitu ya. Ya makan, minum, terus minum obat gitu kan. Dan sampai pada satu hari ya papa udah pulih gitu kan. Terus dia mau berangkat kerja. Jadi waktu itu dia itu nggak berangkat kerja selama 2 minggu itu ada gitu kan. Nah di situ waktu dia mau berangkat kerja, bosnya ini takut gitu kan, kenapa kok sakitnya tuh bisa selama itu gitu. Makanya bosnya ini menganjurkan untuk Pak Pri coba tes swab gitu kan. Nah jadi semua biaya itu ditanggung sama bosnya gitu. Jadi waktu itu diantar sama kepercayaan bosnya ke Cito waktu itu, dan dites, hasilnya itu 2 hari lah kurang lebih. Waktu itu papa ngambil hasilnya, dan ternyata di situ tertulis hasilnya positif gitu kan. Di situ kita keluarga nggak tahu sih, waktu itu yang tahu itu cuman papa. Dan waktu itu hasilnya itu disimpan sama papa. Dan waktu itu aku pulang kerja itu itu aku kalau cerita ini mau nangis sih. Gak apa-apa, ini tempat mencurahkan air mata bebas Kak Mita. Jadi di situ ya aku lihat papaku gitu ya. Dia itu lagi di kamar, dia lagi baca Alkitab. Ya di situ ya aku ngerasa ada yang nggak enak gitu kan. Terus aku tanya sama papa gitu kan, papa kenapa gitu kan, kok tumben gitu kan. Dia di kamar sendirian, terus dia baca Alkitab gitu kan. Terus ya papa jawab gitu kan, ya itu tadi papa udah ambil hasilnya, dan papa di situ juga nggak mudeng sih gitu kan hasilnya itu apa gitu. Terus pas aku lihat ya ternyata positif gitu kan. Jadi waktu itu papa di kamar tuh udah yang pakai masker gitu loh. Jadi dia yang udah jaga sendiri gitu kan. Nah terus setelah itu kalau dari hasilnya itu positif kan otomatis harus bilang ke puskesmas terdekat gitu kan, buat laporan gitu kan. Karena kan waktu itu kan COVID itu sangat berbahaya gitu kan, dan banyak orang yang takut sekali gitu kan. Lagi parno-parnonya Iya ya betul. Nah terus waktu itu sempat dilema juga gitu kan, karena
di rumah itu yang tinggal itu ada beberapa keluarga gitu, dan di situ juga kita kerja semua gitu kan. Kalau misalnya kita lapor gitu kan, otomatis kita harus isolasi mandiri gitu, dan mau nggak mau kita harus ada di dalam rumah terus gitu, kita nggak bisa aktivitas seperti biasanya gitu kan. Nah itu dilema sih, sempat nggak mau gitu kan, sempat nggak mau, udah nggak usah ke puskesmas gitu kan. Cuman ternyata papa memutuskan kalau mau ke puskesmas gitu kan, dan singkat cerita kita semua satu keluarga itu harus di swab juga gitu. Nah terus dari hasilnya itu kan kita nunggu gitu kan, dan mau nggak mau aku juga kena dampaknya gitu kan. Jadi aku waktu itu juga sempat harus libur kerja selama 10 hari kalau enggak 14 hari gitu kan. Dan ya di situ banyak keluarga yang nggak terima lah gitu loh, maksudnya kayak gimana sih, itu kan juga ganggu pekerjaan juga ya. Cuman mau nggak mau ya namanya COVID ya. betul gitu kan. Ya papa juga udah memutuskan ini, ya memang harus dijalani gitu. Jadi ya setelah beberapa hari kemudian, ya puji Tuhan papa juga udah masa karantina selesai, keluarga juga gitu kan, hasilnya keluar dan puji Tuhan negatif sih gitu. Tapi waktu itu keluarga lain juga positif apa negatif? Itu ada yang waktu itu kan nggak cuman swab ya, awalnya kan cuman kayak rapid. Nah kalau waktu itu rapid itu ada yang negatif. Kalau misalnya rapidnya negatif nggak masuk ke tahap swab. Tapi kalau pas rapidnya itu positif pasti langsung ke swab gitu. Dan kebetulan waktu itu yang rapidnya itu positif aku sama mama. Terus di swab hasilnya negatif puji Tuhan sih, kuasa Tuhan, keren sih kayak. Iya, betul. Dan waktu saat terpapar itu tuh kondisi papa gimana sih, maksudnya kayak apakah merasa cemas atau merasa khawatir tuh gimana? Ya kalau papa sendiri memang dia itu orangnya apa ya, nggak mau membebani pikiran keluarga gitu ya. Jadi ya papa cuman ya itu gitu kan. Papa cuman terus minum vitamin yang dari dokter gitu kan. Terus tetap berdoa itu tadi, dia itu selalu di kamar terus nutup pintu gitu kan, terus yaitu baca Alkitab, berdoa kayak gitu kan sambil pakai masker. Jadi waktu itu keadaannya kita serumah memang harus pakai masker gitu kan. Di situ. Dan ya bersyukurnya di situ sih papa jadi apa ya, semakin mengandalkan Tuhan sih di situ. Jadi kayak papa nggak mau kelihatan kayak takut gitu ya, tapi dia simpan sendiri dan mengandalkan Tuhan gitu ya Kak Mita. Dan kuasa Tuhan apa sih yang menyertai papa waktu kejadian itu? Ya, jadi waktu itu bersyukur sih karena kan papa usianya itu 65 tahun ya. Dan waktu papa sakit-sakitnya, maksudnya waktu parah-parahnya itu papa tuh masih kuat gitu loh. Jadi dia itu nggak yang sampai harus diopnam atau sampai harus dikasih bantuan buat nafas gitu kan. Nah tapi di situ ya itu papa tetap kuat gitu kan, dan dia bisa bertahan bahkan melewati masa-masa parahnya gitu. Bahkan nggak tahu ya pada waktu itu ya, waktu parah-parah. Iya betul. Dan terus bentuk berkat dan pemeliharaan dan perlindungan apa sih yang Tuhan kasih buat papa? Iya, jadi bersyukur banget ya punya saudara-saudara seiman yang peduli gitu kan, dan bahkan mengasihi kita gitu kan. Ya di situ banyak sih yang mengirimkan beberapa makanan gitu kan, karena di waktu itu juga kita nggak boleh keluar gitu kan, dan juga saudara kita pun bahkan takut gitu loh ke rumah kita gitu kan, dan bahkan mereka juga apa ya menghindari kita gitu loh. Tapi ya puji Tuhan masih ada orang-orang baik yang dikirimkan sama Tuhan gitu kan, untuk jadi tuh waktu itu kalau kita mau makan siang gitu ya,
Ya, itu tiba-tiba tuh ada Gojek datang gitu kan, ngirim makanan gitu. Ya, aku mau nangis gitu. Enggak apa-apa, bebas ini, bebas area bebas menangis. Iya. Iya. Jadi tuh kayak yang awalnya nggak tahu sih gitu kan. Loh kok tiba-tiba ada yang hantar makanan gitu kan. Terus ya waktu kita terima gitu kan, ternyata ya makanan gitu kan, dan dia adalah ya orang yang baik lah gitu, yang dikirimkan Tuhan buat ya memelihara papa dan keluarga gitu. Luar biasa memang. Iya. Tuhan selalu memberikan orang-orang baik untuk Betul, kita ya, iya. untuk anak-anaknya. Dan dari kisahnya papa, kalau Kak Mita bisa simpulkan nih, apa sih yang mau disampaikan ke saudara sekalian? Ya, yang mau aku sampaikan adalah ya Tuhan Yesus itu nggak akan pernah meninggalkan anak-anaknya sendirian ya gitu loh. Benar. Jadi apapun yang kita alami gitu loh, bahkan mungkin saudara kita sendiri itu meninggalkan kita gitu kan, tapi percayalah bahwa Tuhan itu selalu punya cara yang kreatif gitu kan untuk mengirimkan orang-orang pilihannya buat nolong kita gitu loh. Dan satu hal, Tuhan Yesus juga nggak akan membiarkan kita itu jatuh sampai tergeletak gitu. Ya, benar banget, baik. Terima kasih Kak Mita dengan kesaksian yang sangat luar biasa yang telah memberkati kita semua. Dan ingat saudara bahwa Tuhan tuh tidak akan pernah membiarkan anaknya berjuang sendiri sampai jatuh tergeletak. Dia berjanji akan selalu menyertai dan menopang dengan tangannya yang kuat dan penuh kuasa. Dan saudara sekalian, saya juga ingin mengundang bagi saudara yang memiliki kesaksian untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Untuk yang ingin membagikan cerita bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini. Dan saya yakin cerita saudara bisa memberkati saya, Anda, dan semua orang yang mendengarkannya. Sekian edisi #Ada Mujizat di sini. Nantikan seri lain dari program ini. Masih ada lagi kesaksian tentang mujizat Tuhan yang tentunya akan menguatkan dan membangkitkan iman kita bahwa kuasa mujizat masih ada sampai hari ini. Tuhan Yesus kuasanya tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom, selamat jumpa, dan kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menerima bagian-bagian daripada firman Allah. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini semua sehat-sehat, semua segar, dan semua siap diberkati dengan firman Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas tema yang menarik buat kita, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak untuk membaca ayat Alkitab di dalam Ibrani 13. Kita ambil bagian yang ke-5b. Demikian firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman ini adalah luar biasa buat kita Bapak Ibu Saudara. Kita sekarang yang sedang hidup, yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ada di dalam sebuah situasi akhir zaman. Ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Ini adalah ranah dan zaman di mana kita sedang berada, yaitu akhir zaman. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 dijelaskan bahwa di akhir zaman akan ditandai dengan kehidupan yang pertama, manusia dikuasai oleh sifat ego yang begitu kuat. Semua orang berpikir tentang
kepentingannya sendiri begitu dominan. Manusia mengejar harta. Manusia memiliki sifat materialistik yang begitu rupa. Yang dikejar adalah harta, kekayaan. Sehingga dengan demikian, karena kebanyakan manusia tamak akan harta, maka itu membuat moralitas kehidupan secara umum orang mengalami kerusakan yang demikian rupa. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa di hari-hari akhir kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dengan demikian rupa kedurhakaan akan meningkat demikian rupa. Ibadah-ibadah tetap jalan secara manusia. Tapi banyak orang memungkiri makna dan nilai sebuah ibadah. Itu akhir zaman. Banyak orang ingin mendengar, banyak orang ingin, saudaraku sekalian, mengikuti KKR. Barangkali tetapi kebenaran yang disampaikan tidak diresapkan, tidak dihayati, dan tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari-hari ini mengerikan bagi kehidupan kita, bahkan kehidupan seluruh dunia. Hari-hari ini manusia, bahkan bangsa-bangsa diguncang oleh situasi yang menakutkan, yang mengerikan, yaitu adanya pandemi COVID-19. Tentu hari-hari ini bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya, bukanlah hal yang mudah melewati perjalanan hidup yang penuh dengan berbagai tantangan, penuh berbagai rintangan itu. Dengan kekuatan kemanusiaan diri kita yang terbatas, yang memang dicipta oleh Allah, tidak memiliki kekuatan tanpa batas, tapi terbatas. Dengan kekurangan dan keterbatasan, tentu tidaklah mudah menjalani hidup dalam situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Pandemi melanda dunia, banyak manusia meninggal dunia. Saudaraku sekalian, di sekitar kita banyak orang yang terpapar COVID-19. Dan ini adalah sesuatu yang mengerikan, saudaraku. Tetapi terpujilah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita memiliki Allah yang namanya Yesus Kristus. Dan Dia dijuluki juga sebagai Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sang Immanuel, Yesus Kristus berjanji terus akan menyertai kita di dalam segala situasi dan kondisi apapun. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman." Ini dahsyat. Janji yang luar biasa. Sang Immanuel menyertai kita dengan rohnya yang kudus. Dia mendampingi kita. Dalam Yohanes 14 ayat 23, Tuhan juga berkata, "Aku akan diam bersama-sama dengan engkau selama-lamanya." Ini adalah hal yang luar biasa yang kita miliki sebagai orang yang beriman di dalam Tuhan. Kita akan lebih bangga, kita akan lebih mantap, kita akan memiliki keyakinan yang kokoh, yang kuat.
sekalipun kita di tengah-tengah situasi sulit dan sedang dilanda pandemi, kita akan mengalami kekuatan iman yang dahsyat kalau kita mengerti sesungguhnya Yesus Sang Immanuel itu seperti apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, jati diri Tuhan Yesus Sang Immanuel itu dahsyat. Dia bukan hanya sekedar seorang manusia yang hebat. Dia bukan sekedar seorang rasul. Dia bukan sekedar seorang nabi. Semua itu memang hebat. Tapi lebih hebat daripada itu semua. Matius 1 ayat 21 disaksikan oleh malaikat Tuhan bahwa Immanuel itu hadir menjadi juru selamat. Juru selamat yang akan menyelamatkan kita dari dosa dan segala aspek yang ditimbulkan oleh dosa. Dahsyat. Tidak seorang pun manusia sehebat apapun bisa menyelamatkan manusia lain dari ikatan dosa yang berdampak buruk terhadap seluruh aspek kehidupan. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Di sana dijelaskan bahwa Yesus Sang Immanuel itu adalah pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi hebat. Luar biasa. Sang Immanuel ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah yang maha dahsyat. Ditegaskan pula dalam Yohanes 1 ayat 3 dan ayat 11. Sang Immanuel, Allah yang menjelma menjadi manusia itu adalah Sang Pencipta alam semesta sekaligus Sang Pemilik alam semesta. Betapa bangganya kita. Betapa bersyukurnya kita. Kita disertai, kita didampingi oleh pribadi yang hebat, pribadi yang memiliki segala-galanya, pribadi yang menciptakan alam semesta. Dan 700 tahun sebelum Yesus lahir menjadi manusia, dinubuatkan dalam Yesaya 9 ayat 5. Yesus Sang Immanuel itu juga memiliki predikat sebagai penasehat yang ajaib. Di saat kita mengalami kesukaran, pikiran kita buntu, tidak mengerti harus melakukan apa menghadapi masalah kehidupan, Sang Immanuel hadir memberikan nasihat. Sang Immanuel memberikan firman-firman-Nya untuk menjadi pedoman bagi hidup kita. Bagaimana kita orang percaya menjalani hidup di masa-masa sukar. Sang Immanuel, Yesus Kristus, Dia menjadi penasehat yang ajaib buat kita. Dia bisa menasihati kita melalui firman-Nya, melalui penyataan-penyataannya, melalui mimpi. Dan apa yang Tuhan mau pakai menjadi cara menasihati kita. Bagi Allah tidak ada perkara yang susah dan mustahil. Tuhan kita hebat. Sang Immanuel itu adalah Allah kita. Tuhan kita, Dia adalah Allah yang perkasa. Yesaya 9 ayat 5. Allah yang perkasa itu adalah predikat Sang Immanuel. Allah yang melebihi segala masalah, segala tantangan, segala kesukaran yang kita hadapi. Yesus Sang Immanuel lebih berkuasa atas semua itu.
Jadi inilah yang membuat kita tenang, membuat kita tentram. Karena yang mendampingi kita itu memiliki kuasa, perkasa, kekuatan yang luar biasa. Dan sebagai penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Yesus Sang Immanuel, bukan hanya saudaraku sekalian tampil menyertai kita dalam waktu-waktu tertentu, tetapi dikatakan di sini Yesus Sang Immanuel itu juga adalah Bapa yang kekal. Dia menjadi Bapa, pribadi yang mengasihi kita, pribadi yang menyayangi kita, pribadi yang memelihara kita. Bukan hanya kemarin, bukan hanya hari ini, tetapi Dia adalah Bapa yang kekal. Hidup kita di dalam Dia terjamin luar biasa. Bapa yang kekal. Yesus dulu, sekarang, selama-lamanya adalah Yesus yang sama. Yesus yang sempurna, penasihat yang ajaib, memiliki kuasa yang tidak pernah turun, tapi semuanya sempurna keberadaannya di dalam kekekalan. Dan ini menjadikan kita bisa menjalani hidup sekalipun penuh tantangan, penuh persoalan, penuh rintangan. Bersama Yesus kita bisa berkata seperti Daud, sekalipun aku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena tongkat dan gadamu itu yang menghibur aku. Tongkat bicara kekuasaan, gada bicara kekuatan. Allah Bapa kita bukan Bapa yang lemah, bukan Bapa yang terbatas, tapi Allah Bapa kita adalah Bapa yang penuh kuasa dan Bapa yang penuh kekuatan. Dan Dia dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 50, Yesus Sang Immanuel itu adalah Raja Damai. Inilah. Jadi di tengah-tengah situasi apapun, kalau Allah menyertai kita, ada sejahtera, ada damai, ada ketenangan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ini yang harus selalu kita ingat. Ada Yesus, ada Sang Immanuel yang hebat, yang menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian, bagaimana kita sebagai umat percaya harus hidup di hadapan Sang Immanuel. Yang pertama, Paulus menasihatkan supaya kita bangga akan Dia. Kebanggaan di atas segala kebanggaan. Karena tidak ada sosok pribadi yang bisa mengatasi keberadaan dan kehebatan Sang Immanuel. Kita mesti bangga. Kebanggaan kita akan menimbulkan semangat. Kebanggaan kita akan menimbulkan gairah hidup. Dan kalau orang memiliki semangat, memiliki gairah hidup, memiliki kegembiraan, itu salah satu bagian yang membuat stamina tubuh kita menjadi kuat. Karena hati yang gembira itu adalah obat. Ini merupakan salah satu obat yang amat penting dan obat yang manjur. Karena kita bangga memiliki Sang Immanuel yang menyertai kita. Kita tidak susah, saudaraku, kita bergembira. Dengan itu Tuhan meningkatkan imun tubuh kita. Sehingga kita pun dengan anugerah dan rahmat Tuhan, dengan yakin bisa melewati masa pandemi dengan kemenangan yang dari Tuhan.
Luar biasa. Bagaimana sikap kita yang kedua untuk kita hidup di hadapan Allah? Dinasihatkan oleh Rasul Petrus. Ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat 6. Yaitu supaya kita percaya dan bersandar kepadanya. Ada janji bagi orang percaya. Di sana dikatakan barang siapa percaya kepada Yesus, Sang Immanuel, dia tidak akan pernah dipermalukan. Situasi memang sulit. Tantangan memang begitu banyak. Pandemi terus mengincar. Saudaraku, seolah tidak ada celah di mana kita bisa hidup aman. Seolah tidak ada celah di mana kita bisa memiliki ruang yang sehat. Tapi di tengah-tengah tantangan dan kesulitan itu, kalau kita bersandar, percaya kepada Tuhan, Tuhanlah yang memampukan. Tuhanlah yang akan memberi kehidupan kita tidak dipermalukan oleh situasi. Kalau toh ada anak-anak Tuhan yang terpapar COVID, itu bukanlah aib. Sebagian besar dijamah oleh Tuhan, diberi kekuatan untuk sembuh. Kalau toh sebagian harus meninggal dunia, Tuhan tidak mempermalukan. Karena setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan dengan cara apapun, disebabkan oleh apapun, saudaraku, yang diizinkan Allah, orang-orang yang percaya dan bersandar kepada Tuhan, di alam kekekalan sudah disediakan rumah Bapa yang mulia. Dan itulah merupakan tujuan puncak daripada Sang Immanuel yang membimbing, menyertai, menyelamatkan kita. Satu kali waktu kita meninggalkan dunia ini, kita sudah disediakan tempat yang namanya rumah Bapa. Dan Tuhan Yesus berkata, supaya di mana aku berada di situ, kamu pun berada. Ada dalam persekutuan yang kekal dengan Tuhan. Betapa mulia, betapa luar biasanya kasih Allah untuk kita. Bangga akan Dia, percaya, bersandar kepadanya, karena Dia adalah Allah yang memiliki kuasa yang tak terbatas. Saudara, di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan Yohanes 14 ayat 23, Tuhan ingin kita menggunakan hidup selagi masih ada kesempatan di tengah-tengah dunia ini untuk melayani Dia, mengasihi Dia. Di masa pandemi, pelayanan tidak boleh berhenti. Teknik bisa berubah, tetapi prinsip ibadah harus tetap jalan. Ibadah harus tetap jalan, walau dalam teknik yang dimodifikasi. Ini wujud pelayanan kita kepada Allah. Ini wujud kasih kita kepada Allah. Tidak boleh berhenti oleh apapun yang terjadi, termasuk pandemi. Tuhan ingin kita menggunakan hidup, menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk Tuhan. Dan saudaraku sekalian, setelah kita memahami kita memiliki Allah Sang Immanuel yang begitu luar biasa, 1 Petrus 5 ayat 7, Petrus menyarankan, menasihati supaya kita tidak lagi hidup dengan ketakutan, hidup dengan kekhawatiran. Petrus berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, maka Ia akan memelihara engkau. Tuhan, Bapa yang penuh kasih, pasti memelihara kita. Apapun situasi dan kondisinya yang terjadi, pemeliharaan Allah tetap jalan.
Karena Allah tidak bisa dikendalikan oleh situasi. Dia mengendalikan segala sesuatu dengan kuasanya tanpa batas. Dengan itu semua, memahami semua anugerah dan kebaikan Tuhan, Tuhan ingin kita hidup dengan penuh syukur. Sementara dilingkupi oleh banyak tantangan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah bagimu, bagi orang percaya, bagi orang yang disertai Allah, Sang Immanuel itu untuk kita. Di dalam semua yang terjadi, kita sekarang bisa memahami Roma 8 ayat 28. Bahwa di dalam segala sesuatu Allah selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sejauh kita mengasihi Dia, sejauh kita melayani Allah, sejauh kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, karya Sang Immanuel itu dapat kita nikmati. Dalam situasi apapun kebaikan Allah itu pasti terjadi. Saudara, luar biasa, indah, dahsyat keberadaan Sang Immanuel yang menyertai kita. Itu sebabnya mari Bapak Ibu sekalian, kita terus semangat melewati perjalanan hidup kita dengan semangat menjalani langkah-langkah kita dengan semangat, dengan percaya kepada Tuhan, dengan bersandar sepenuh dan dengan syukur yang melimpah karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Di bagian akhir renungan hari ini ada pesan buat kita yang saya ambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Pesan ini demikian. Ini tentu disampaikan oleh Sang Immanuel yang 700 tahun sebelum kelahirannya Dia ada sebagai Allah yang Maha Kuasa di dalam roh. Firman Allah berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ujung dari segala sesuatu yang terjadi, Tuhan targetkan, Tuhan berikan sesuatu hasil akhir dalam kehidupan kita, yaitu kemenangan. Apapun yang terjadi, perjalanan apapun yang kita lewati, saudaraku sekalian, Tuhan berkata jangan takut. Dalam menghadapi pandemi ini penting buat kita. Kita tidak boleh takut, tapi kita harus memahami. Yang kedua, kita tidak boleh juga menggampangkan. Tantangan ini besar. Problem ini adalah besar. Tapi kenapa kita tidak takut? Karena kita punya Allah, Yesus Kristus, Sang Immanuel yang dahsyat penuh kuasa. Kita tidak takut karena Dia bersama kita. Kita tidak boleh menggampangkan dan lengah. Karena kalau tidak mengandalkan Tuhan, kita ini lemah. Kita ini terbatas. Kita menjadi kuat, kita menjadi menang. Karena Yesus menyertai, membimbing, meneguhkan, menolong. Dan memegang tangan kanan kita. Menuntun kita. Mengayunkan langkah-langkah kita. Dan pada akhirnya semua Tuhan akan berikan di ujungnya kemenangan. Luar biasa.
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap semangat, tetap bergairah, tetap mengasihi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Bersama dengan Tuhan kita akan melewati seluruh tantangan dengan kemenangan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus menyertai. Immanuel. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Allah Sang Immanuel yang ajaib, kami bersyukur. Pada hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada pada kami. Kami sadar tantangan dan rintangan ada di sekitar kami begitu luar biasa. Pandemi sampai hari ini pun belum berhenti. Tetapi kami sadar pula Engkau Tuhan Yesus Sang Immanuel menyertai kami. Engkau lebih hebat, lebih besar dari setiap masalah dalam kehidupan kami. Engkau lebih besar, lebih hebat dari pandemi yang melingkupi kami. Kami bersandar kepadamu. Kami percaya akan kuat kuasa-Mu. Kami percayakan kasih-Mu. Kami percayakan perlindungan-Mu. Kami percaya akan tujuan-Mu membuat kami hidup berkemenangan. Oh Tuhan, dan kami percaya bila kami ada bersandar kepada Engkau, Engkau tidak pernah akan membiarkan kami dipermalukan oleh situasi dan kondisi yang ada. Tuhan, kami berdoa, biarlah umat-Mu tetap semangat, tetap bergairah, mengasihi Engkau, melayani Engkau, walaupun dengan cara dan teknik yang berbeda. Tetapi secara prinsip kami tetap beribadah, kami tetap melayani Engkau. Bahkan kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang Tuhan izinkan terpapar COVID-19. Kami percaya COVID-19 bukanlah noda dan aib. Tapi Tuhan izinkan supaya anak-anak-Mu yang mengalami jamahan-Mu, bahkan mengalami mujizat-Mu, sehingga mereka boleh menjadi alat-Mu, akan menguatkan saudara-saudara yang lain. Setelah mereka sembuh, mereka boleh bersaksi, mereka menguatkan saudara-saudara yang lain yang sedang mengalami tantangan yang sama. Tuhan akan pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa, sehingga yang lain pun dibangkitkan dalam semangat, dibangkitkan dalam iman. Toh sekalipun ada sebagian hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang Engkau izinkan pulang ke rumah-Mu dengan cara COVID, Engkau pun tidak mempermalukan. Engkau telah menyediakan tempat penuh kemuliaan, rumah Bapa Sorga, di mana Engkau berada, dan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang pulang, sudah bersekutu dengan Engkau dalam kekekalan. Biarlah itu menjadi penghiburan bagi saudara-saudara kami yang secara kebetulan mengalami ditinggalkan oleh bagian anggota keluarganya pulang kepadamu. Jadi apapun yang terjadi Tuhan, kami sekarang memahami di dalam segala sesuatu yang terjadi, ternyata Engkau Allah Sang Immanuel selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih, terpujilah Engkau. Berkatilah Gereja Bethel Indonesia Semarang Indah ini. Bapak Gembala, seluruh staf, seluruh pengurus, seluruh jemaat tetap bersatu padu di dalam roh-Mu memuliakan Engkau. Kami menyerahkan hari-hari perjalanan hidup kami sepenuh dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami berdoa kiranya berkat Tuhan yang luar biasa termeterai dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita sehubungan dengan merebaknya penularan dari virus COVID-19 beberapa waktu terakhir ini. Maka untuk ibadah onsite GPI Semarang Indah untuk minggu depan tanggal 4 Juli 2021 akan kami informasikan lebih lanjut melalui WhatsApp group dan juga Instagram GPI Semarang Indah dalam beberapa hari mendatang. Untuk ibadah online dapat tetap diikuti di channel YouTube GPI Semarang Indah jam 5 sore. Kemudian bagi jemaat yang akan berikan persembahannya, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus, ataupun persepuluhan dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini atau juga dapat dilihat pada kolom deskripsi. Marilah kita terus berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas bangsa dan negara kita agar boleh segera terbebas dari pandemi virus COVID-19 ini. Dan ingat tetap lakukan protokol 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Tuhan memberkati. Dan sekarang marilah kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini masih dapat beribadah bersama-sama meskipun secara online. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk benih firman-Mu yang telah ditaburkan. Saya percaya firman-Mu akan menjadi rema buat kami semua. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami Tuhan, yang Kau curahkan berkat-Mu atas hidup kami semua. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Saat Tuhan Yesus yang sangat kita kasihi datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan berkati.